Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Jembatan Teluk Jambe di Karawang berdiri kokoh di atas sungai yang deras. Pada siang hari, tempat ini tampak seperti jembatan biasa, dilintasi kendaraan dan pejalan kaki yang terburu-buru menuju tujuan mereka. Namun, saat malam tiba, suasana berubah drastis. Tak terhitung banyaknya kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri yang terjadi di sini. Warga sekitar percaya bahwa jembatan ini telah dikutuk oleh sosok tak kasat mata. Sesosok wanita berbaju merah yang dikabarkan menjadi korban tragedi mengerikan bertahun-tahun lalu. Puluhan tahun yang lalu, seorang wanita bernama Sari ditemukan tewas mengenaskan di jembatan ini. Tubuhnya tergeletak di atas aspal dengan gaun merah yang robek dan berlumuran darah. Lehernya hampir putus, seolah ditebas dengan benda tajam, dan matanya masih terbuka lebar, menatap kosong ke langit malam. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang membunuhnya. Beberapa orang mengatakan bahwa ia adalah korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ada juga yang percaya bahwa ia dibunuh oleh sekelompok pria tak dikenal dan jasadnya dibuang di jembatan. Yang pasti, sejak malam kematian Sari, kejadian aneh mulai terjadi. Suatu malam, seorang sopir truk bernama Jono sedang melintas di jembatan itu. Ia baru saja mengantarkan barang dan ingin segera pulang. Hujan turun dengan deras, membasahi jalanan dan membuat pandangan semakin terbatas. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita berbaju merah berdiri di tengah jalan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tubuhnya sedikit membungkuk. Jono mengerutkan kening. Siapa malam-malam begini di tengah jalan? Gumamnya. Ia membunyikan klakson, tapi wanita itu tidak bergerak. Dengan hati-hati, Jono mencoba melewati sisi lain jalan, tapi saat truknya mulai berjalan, wanita itu mendadak muncul di samping jendelanya, padahal tadi ia berdiri di tengah jalan. Jono tersentak kaget. Wajah wanita itu mengerikan. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong tanpa bola mata, dan bibirnya terkoyak lebar, memperlihatkan gigi-gigi patah yang berlumuran darah. Wanita itu menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik dengan suara serak, "Antarkan aku pulang."
Jono menjerit dan kehilangan kendali. Truknya berbelok tajam, menabrak pagar jembatan, lalu terjun ke sungai. Keesokan paginya, warga menemukan truk Jono hancur dan tubuhnya terapung di sungai. Anehnya, ekspresi wajah Jono menunjukkan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Setelah kejadian itu, kecelakaan di jembatan semakin sering terjadi. Pengendara motor tiba-tiba oleng dan jatuh ke sungai, pejalan kaki menghilang tanpa jejak, dan beberapa orang ditemukan tewas dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Yang lebih menyeramkan, banyak laporan tentang orang-orang yang tiba-tiba terdorong untuk bunuh diri di jembatan ini. Seorang remaja bernama Indra pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa ia melihat wanita berbaju merah menatapnya dari tepi jembatan. Sejak malam itu, Indra menjadi pendiam, sering termenung dan berbisik sendiri. Seminggu kemudian, tubuhnya ditemukan tergantung di bawah jembatan, dengan seutas tali melilit lehernya. Dalam catatan hariannya yang ditemukan oleh keluarganya, hanya ada satu kalimat yang ia tulis berulang-ulang. "Aku harus menemaninya. Aku harus menemaninya." Warga sekitar percaya bahwa arwah Sari masih bergentayangan, mencari seseorang yang bisa menggantikannya. Mereka yang melihat sosoknya dalam gaun merah akan mengalami nasib buruk, entah kecelakaan, bunuh diri, atau bahkan menghilang tanpa jejak. Hingga hari ini, jembatan Teluk Jambe masih menjadi tempat yang dihindari saat malam tiba. Jika kau melewatinya dan mencium aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul entah dari mana, jangan pernah menoleh ke belakang, karena mungkin ada seseorang yang berdiri di sana, menunggumu. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.